Tapi tiba-tiba, pintu pengtumtoang, Rina, sahabatku sejak SMA, berdiri di sana dengan mata memerah, tangan gemetar memegang selembar kertas. Nadia, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya, katanya dengan suara parau, sebelum menarikku ke dalam pelukan basah, bibirnya menyentuh bibirku dalam ciuman yang penuh keputusasaan. Saat itu, dunia seolah runtuh, aku mendorongnya menjauh, tapi hati sudah retak, dan rahasia yang selama ini kami sembunyikan mulai bocor keluar seperti air dari isen yang masih menyala. Malam itu kami duduk di lantai ruang tamu, handuk masih melilit tubuhku, sementara Rina menjelaskan semuanya. Kami berteman sejak remaja di Bandung, pindah ke Jakarta bersama untuk kuliah dan bekerja. Rina, dengan senyumnya yang selalu cerah dan rambut pendek yang membuatnya terlihat tomboy, adalah orang yang selalu ada untukku. Tapi sekarang, dia mengaku telah jatuh cinta padaku sejak lama. Aku tahu ini salah di mata keluargaku, di mata masyarakat, katanya, air mata mengalir. Tapi Nadia, setiap kali melihatmu dengan cowok-cowok itu, hatiku hancur. Aku terdiam, ingatan kembali ke masa lalu, bagaimana kami sering tidur bersama di kamar asrama, berbagi rahasia, tapi aku selalu menganggapnya sebagai persahabatan biasa. Sekarang ciuman itu membuat semuanya berubah. Apakah aku juga merasakan hal yang sama? Aku tidak tahu, tapi ketakutan mulai merayap, bagaimana jika keluargaku tahu? Ayahku, seorang ustadz di masjid kampung, pasti akan mengusirku. Keesokan harinya, aku menghindari Rina. Di kantor, pikiranku melayang-layang. Aku bekerja sebagai editor di sebuah majalah mode, tempat di mana penampilan dan norma sosial sangat penting. Kolega-kolegaku sering bergosip tentang hubungan sesama jenis, dengan nada menghina. Itu kan penyakit dari barat, kata salah satu teman saat istirahat makan siang. Aku tersenyum kaku, tapi dalam hati kata-kata itu menusuk. Pulang ke rumah, Rina sudah menunggu dengan makanan favoritku. Makan aku, Nadia. Aku tidak mau merusak persahabatan kita. Tapi matanya memohon lebih dari itu. Kami berbicara panjang lebar, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa aku juga pernah merasakan getaran aneh saat bersamanya. Tapi ini tidak bisa, Rina. Kita hidup di Indonesia, di mana pernikahan beda jenis adalah norma. Dia mengangguk, tapi ekspresinya penuh keputusasaan. Malam itu kami tidur terpisah, tapi tidurku gelisah, mimpi buruk tentang keluarga yang menolakku. Beberapa hari kemudian, konflik mulai muncul. Rina mulai lebih berani menyentuh tanganku di depan umum, meski hanya sekilas. Aku panik, tapi juga terpesona. Kami pergi ke mal di Senayan, berpura-pura belanja, tapi saat di lift kosong, dia menciumku lagi. Ini nyata, Nadia, bisiknya. Aku membalas ciuman itu, tapi segera menyesal. Bagaimana jika ada yang melihat? Di Indonesia, meski undang-undang tidak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat bisa menghakimi. Aku ingat kasus teman kuliah yang diusir keluarga karena rumor serupa. Kembali ke apartemen, aku marah. Kau bisa menghancurkan hidupku, Rina, teriakku. Dia menangis, aku rela apa saja untukmu. Tapi kata-kata itu justru membuatku takut. Apakah ini cinta, atau hanya ilusi yang akan membawa malapetaka? Akhir pekan tiba, dan keluargaku datang berkunjung dari Bandung. Ibu membawa oleh-oleh, ayah bercerita tentang khotbah terbarunya tentang moralitas. Rina bersikap normal, tapi aku bisa merasakan ketegangan. Saat makan malam, ibu bertanya tentang pacarku. Kapan nikah, nak? Umurmu sudah 24. Aku tersenyum palsu, belum ada yang cocok, Bu. Ayah menatapku tajam, jangan sampai salah pilih, Nadia. Keluarga kita harus terhormat. Setelah mereka pulang, Rina memelukku dari belakang. Kau lihat.
Mereka tidak akan pernah menerima kita. Aku menangis, tapi pelukannya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk mencoba. Kami berjanji untuk menjaga rahasia, tapi aku tahu, ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya berlalu dalam campuran manis dan pahit. Rina dan aku mulai menjalani hubungan rahasia, bertemu di tempat-tempat tersembunyi seperti taman kecil di pinggiran Jakarta atau kai kecil yang jarang dikunjungi. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan, membuat hatiku berdegup kencang. Rina, dengan usianya yang sama 24 tahun, bekerja sebagai desainer Grace Relance, memberinya fleksibilitas untuk bertemu. Aku bahagia, Nadia, katanya suatu sore saat kami duduk di tepi Danau Sunter. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang ketakutan. Aku mulai paranoid, selalu memeriksa sekitar sebelum memeluknya. Suatu hari, konflik pertama muncul dari luar. Teman kantorku, Lila, melihat kami berdua di sebuah kai. Kalian berdua lagi apa sih? Kayak lagi pacaran aja, candanya saat bertemu di kantor. Aku tertawa gugup, enggaklah. Cuma sahabat. Tapi Lila mengangkat alis, hati-hati ya, di sini banyak yang suka gosip. Kata-katanya membuatku gelisah. Malam itu aku bertengkar dengan Rina. Kita harus lebih hati-hati, kataku. Dia marah, kau malu sama aku. Aku menyangkal, tapi dalam hati, ya aku malu. Malu pada masyarakat yang akan mencap kami sebagai penyimpang. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi sangat kuat, hubungan seperti ini sering dianggap dosa besar. Tekanan dari keluarga semakin bertambah. Ayah menelepon, Nadia, ada anak teman ayah yang bagus. Dokter, umur 28. Mau ketemu. Aku menolak halus, tapi ibu ikut campur, jangan pilih-pilih terus, nak. Nanti keburu tua. Aku merasa terpojok. Rina melihat perubahanku, kau mau menyerah, tanyanya. Aku menggeleng, tapi keraguan mulai tumbuh. Kami memutuskan untuk pergi liburan singkat ke Bogor, berpura-pura sebagai teman. Di sana, di Illa kecil, kami bisa bebas. Tapi bahkan di sana, aku mimpi buruk, ayah mengetahui dan memukulku. Bangun pagi, aku menangis di pelukan Rina. Aku takut, Rin. Dia menghiburku, kita kuat bersama. Kembali ke Jakarta, masalah baru datang. Rina mendapat proyek besar dari klien konserati. Mereka anti-LGBT, Nadia. Kalau tahu tentang kita, aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku mengerti, tapi itu membuatku sedih. Kami mulai jarang bertemu. Suatu malam, aku pergi ke pesta kantor sendirian. Di sana, ada cowok tampan bernama Andi yang mendekatiku. Kau cantik sekali, Nadia. Aku minum terlalu banyak, dan akhirnya kami berciuman di parkiran. Pagi harinya, rasa bersalah menyiksa. Aku ceritakan pada Rina, dan dia hancur. Kau khianati aku, teriaknya. Aku memohon maaf, itu kesalahan, Rin. Aku panik karena tekanan. Tapi kepercayaan retak. Rina pindah sementara ke rumah saudaranya, meninggalkanku sendirian dengan pikiran gelap. Beberapa minggu kemudian, aku mencoba memperbaiki. Aku datang ke rumah saudara Rina, tapi di sana aku bertemu ibunya. Nadia, kamu sahabat Rina ya? Dia sering cerita tentangmu. Aku tersenyum, tapi hati bergetar. Rina muncul, kami berbicara di kamar. Aku masih cinta kamu, tapi aku sakit hati. Kami berdamai, tapi luka itu tetap ada. Saat pulang, aku mendapat pesan dari Lila. Hei, ada rumor aneh tentang kamu dan Rina. Hati-hati ya. Panik, aku hubungi Rina. Siapa yang tahu? Ternyata seorang teman lama melihat kami di Bogor. Gosip mulai menyebar.
Aku mulai dihindari di kantor, atasan memandangku aneh. Ini akhirnya, pikirku. Tapi Rina bilang kita hadapi bersama. Keputusan itu membuatku ragu apakah layak bertahan. Gosip di kantor semakin parah. Aku dipanggil atasan, Bu Sinta. Nadia, ada isu yang mengganggu kinerjamu. Benarkah kamu punya hubungan spesial dengan teman wanitamu? Aku membantah, tidak, Bu. Itu hanya rumor. Tapi matanya penuh keraguan. Jaga nama baik perusahaan ya. Pulang kerja, aku merasa hancur. Rina menelepon, aku juga dapat masalah. Klienku mundur setelah dengar gosip. Kami bertemu di apartemen, memeluk satu sama lain. Kita harus putus, kataku. Rina menangis, tidak. Aku rela kehilangan segalanya. Tapi aku tahu itu akan menghancurkan kami berdua. Malam itu aku memutuskan untuk bertemu Andi lagi, berpura-pura menjalin hubungan normal. Mau jadi pacarku, tanyanya. Aku mengiyakan, meski hati sakit. Rina tahu dari media sosial, dan dia marah besar. Kau pengecut, Nadia. Kami bertengkar hebat, barang-barang pecah. Aku lakukan ini untuk melindungi kita, balasku. Tapi Rina pergi, membanting pintu. Sendirian, aku menangis sepanjang malam. Apakah ini pilihan benar? Aku mulai ragu pada identitasku sendiri. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis ilegal, dan masyarakat sering melakukan diskriminasi, aku merasa terjebak. Beberapa hari kemudian, keluargaku tahu rumor dari saudara di Jakarta. Ayah menelepon, suaranya dingin. Nadia, pulang sekarang juga. Aku terbang ke Bandung, hati berdebar. Di rumah, ayah marah besar. Kau bawa malu keluarga. Itu dosa besar. Ibu menangis, kenapa begini, nak? Aku menyangkal, itu bohong, ya. Tapi ayah tidak percaya. Kau harus nikah segera dengan anak teman ayah. Aku terpojok, setuju untuk bertemu calon suami itu. Namanya Aisal, dokter baik hati. Kami bertemu di KAE, dia sopan, tapi aku merasa mati di dalam. Pulang, aku hubungi Rina diam-diam, aku rindu kamu. Dia menjawab, aku juga, tapi kau sudah pilih jalanmu. Konflik memuncak saat Rina datang ke Bandung tanpa sepengetahuanku. Dia muncul di rumah, berpura-pura berkunjung. Tapi ayah curiga. Kalian terlalu dekat. Saat sendirian, Rina bilang, aku tidak bisa tanpa kamu. Mari kita kabur. Aku tergoda, tapi takut. Malam itu kami bertemu di taman kota. Ini gila, Rin. Kita bisa diusir, bahkan dianiaya. Dia memegang tanganku, cinta kita layak diperjuangkan. Kami berciuman di kegelapan, tapi tiba-tiba adikku melihat. Kak Nadia, teriaknya. Panik, kami lari. Adik ceritakan pada ayah, dan pagi harinya, ayah mengusirku. Pergi. Jangan kembali sebelum kau tobat. Aku pergi ke Jakarta dengan hati hancur, Rina menunggu di stasiun. Sekarang kita bebas, katanya. Tapi kebebasan itu terasa pahit. Di Jakarta, kami hidup bersama lagi, tapi tekanan sosial terus datang. Teman-teman menjauh, pekerjaan Rina hilang. Aku dipecat dari kantor karena kinerja buruk. Kami kesulitan finansial, bertengkar sering. Ini gara-gara kamu, tuduhku. Rina balas, kau yang pengecut. Dalam keputusasaan, Rina mulai minum, aku merokok. Suatu malam, dia bilang, mungkin kita salah. Aku menangis, tapi aku cinta kamu. Konflik internal menyiksa, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya pemberontakan terhadap norma? Kehidupan kami semakin sulit. Uang menipis, kami pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Jakarta.
Rina mencari kerja baru, tapi gosip mengikuti. Aku ditolak karena latar belakang, katanya. Aku bekerja paruh waktu sebagai relancer, tapi stres membuatku sakit. Suatu hari, Aisal menelepon. Nadia, ayahmu bilang kau perlu bantuan. Aku menolak, tapi keraguan kembali. Rina melihat pesan itu, marah. Kau masih hubungan dengan dia. Kami bertengkar lagi, Rina pergi semalaman. Pagi harinya, dia kembali dengan bau alkohol. Aku bertemu teman lama, dia tawarkan pekerjaan di luar kota. Aku curiga, jangan pergi. Tapi dia pergi ke Surabaya untuk wawancara. Selama Rina pergi, aku merenung. Aku hubungi ibu diam-diam, Bu, aku minta maaf. Ibu menangis, pulanglah, nak. Ayah marah, tapi dia sayang kamu. Aku tergoda untuk kembali ke kehidupan normal. Saat Rina pulang, dia bilang, aku dapat pekerjaan itu. Kita pindah ke Surabaya. Aku setuju, berharap mulai baru. Di Surabaya kami hidup lebih tenang, tapi masyarakat di sana lebih konservatif. Kami harus lebih hati-hati. Suatu hari, tetangga curiga. Kalian saudara, tanya mereka. Kami bohong, ya. Tapi tekanan membuat Rina berubah. Dia mulai bertemu teman baru, salah satunya wanita bernama Maya. Aku cemburu, siapa dia? Rina bilang cuma teman kerja. Konflik meledak saat aku temukan pesan mesra dari Maya di ponsel Rina. Kau khianati aku, teriakku. Rina mengaku, aku kesepian, Nadia. Kau selalu ragu. Aku hancur, packing barang dan pergi. Aku kembali ke Jakarta, tinggal di hotel murah. Di sana aku bertemu Lila lagi. Nadia, kau terlihat buruk. Aku ceritakan semuanya, dan Lila menghibur, di sini banyak yang seperti kalian. Tapi susah. Aku hubungi Aisal, bisa kita bertemu. Kami makan malam, dia baik. Aku tahu masa lalumu, tapi aku terima. Aku tergoda untuk menikah dengannya, untuk normal. Tapi hati masih pada Rina. Rina menelepon, memohon maaf. Aku salah, Nadia. Maya cuma pelarian. Aku marah, tapi akhirnya bertemu di stasiun. Kami menangis, berdamai. Kita coba lagi, kataku. Tapi luka itu dalam. Kembali ke Surabaya, Maya masih ada. Rina putus hubungan dengannya, tapi kepercayaan hilang. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Mungkin kita tidak cocok, kata Rina. Aku pergi, naik kereta ke Bandung. Di rumah, ayah menyambut dingin. Kau tobat. Aku mengangguk palsu. Ibu senang, ayah atur pernikahan dengan Aisal. Persiapan berjalan, tapi aku gelisah. Malam sebelum lamaran, Rina datang. Jangan lakukan ini, Nadia. Kami berdebat di kamar. Ini untuk kebaikan, kataku. Tapi dia cium aku dan kenangan kembali. Aku tolak lamaran Aisal, ayah marah besar. Kau bukan anakku lagi. Aku pergi dengan Rina, tapi sekarang kami benar-benar sendirian. Hidup sebagai buronan emosional di Indonesia membuat kami lelah. Kami pindah ke Bali, berharap masyarakat lebih terbuka. Rina dapat kerja di agensi pariwisata, aku jadi penulis lepas. Di sana kami bertemu komunitas kecil, tapi tetap rahasia. Ini rumah baru kita, kata Rina. Tapi masa lalu mengejar. Ayah kirim pesan melalui ibu pulang atau jangan harap warisan. Aku abaikan, tapi sakit hati. Rina juga dapat tekanan dari keluarganya. Saudaranya bilang kau bawa malu. Kami saling dukung, tapi konflik internal terus ada. Apakah ini benar? Tanyaku suatu malam. Rina jawab, cinta tidak pernah salah. Suatu hari, kecelakaan terjadi. Rina jatuh sakit parah, demam tinggi.
Di rumah sakit, dokter tanya keluarga. Aku bilang, pasanganku. Perawat memandang aneh, tapi ingkan. Saat Rina sadar, dia bilang terima kasih telah ada. Penyakit itu membuat kami sadar betapa rapuh hidup. Setelah pulih, kami putuskan untuk lebih berani. Rina posting foto kami di media sosial pribadi dengan caption cinta sejati. Reaksi campur, dukungan dari teman baru, tapi hujatan dari lama. Keluarga Rina putus hubungan, ayahku blokir nomorku. Ini harga yang harus dibayar, kata Rina. Aku setuju, tapi dalam hati, aku bertanya-tanya apakah layak. Konflik terakhir datang saat kami ikut demo hak di Jakarta. Di sana kami bertemu polisi dan demonstran anti. Pergi kalian penyimpang, teriak mereka. Rina terluka ringan, aku panik. Pulang, kami renungkan. Mungkin kita harus berhenti, kataku. Tapi Rina teguh, tidak, ini perjuangan. Akhirnya kami pilih untuk hidup tenang di Bali, jauh dari keramaian. Tahun berlalu kami bangun kehidupan baru, bisnis kecil, teman setia. Tapi luka masa lalu tetap. Suatu hari, ibu datang diam-diam, aku rindu kamu, nak. Kami menangis, tapi ayah tidak mau tahu. Itu membuatku sadar, pilihan kami punya konsekuensi abadi. Dalam keheningan malam Bali, aku memandang Rina tidur. Cinta kami bertahan, tapi dengan harga tinggi, kehilangan keluarga, pekerjaan, kedamaian. Apakah semua ini benar? Aku tidak tahu, tapi kami bahagia dalam cara kami sendiri. Cerita kami adalah tentang pilihan, pengorbanan, dan keberanian menghadapi masyarakat yang belum siap. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama adalah dosa, atau hanya norma masyarakat yang salah? Sekitar 860